Jadi kita sudah singgung sedikit mengenai inversi. Sekarang kita akan lihat detailnya seperti apa inversion layer di MOSFET ini. Sekarang bayangkan jika Anda punya dua batangan metal yang lalu dipisahkan oleh insulator di sini. Jadi insulatornya bisa udara atau apa saja selama itu insulator. Kemudian dua metal ini dihubungkan dengan sumber tegangan, ya. Jika metal yang di atas kita hubungkan dengan terminal positif, ya di sini positif, maka elektron akan lari ke atas, ya di sini ada elektron, meninggalkan fixed metal ion di bawah. Jadi ya metal ion yang bermuatan positif, sehingga ini akan menarik elektron pada batangan logam yang di bawahnya dan menciptakan medan listrik. Di sini ada medan listrik E yang arahnya dari positif ke negatif. Ya, distribusi muatan bisa digambarkan pada diagram ini. Jadi muatan positif dan muatan negatifnya sama banyak. Sekarang apa yang terjadi jika metal yang di bawah kita ganti ke tipe P semikonduktor? Jadi ingat di tipe P itu majority carrier-nya whole dan fixed akseptornya bermuatan negatif. Jadi ini fixed charge, ya. Fixed charge bermuatan negatif, misalnya dari ini misalnya boron minus, ya. Nah, ketika kita beri muatan positif di sini, ya, muatan positif di sini, hole di permukaan, di sini kan majority-nya adalah hole, ya. Hole di permukaan ini akan lari ke bawah karena dia sama-sama muatan positif dengan yang di sini, meninggalkan fixed akseptor, ya. Akibatnya apa? Ada daerah yang dimana tidak ada hole. Jadi ini sama dengan pengertian depletion region di PN junctions yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada daerah yang dimana tidak ada mobile carrier, yang ada cuman fixed charge. Ya. Dan karena dia harus mencari negatif fixed akseptor ini, jadi medan listrik di daerah ini tuh harus masuk lebih dalam buat ketemu dengan fixed akseptor ini agar bisa menyeimbangkan muatan positif dan negatifnya. Jadi depletion region-nya agak dalam, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika sumber tegangan terus kita naikkan? Maka akan dibutuhkan makin banyak fixed akseptor, maka E-nya makin dalam, ya. Makin dalam. Misalnya di sini sekarang saya bikin lebih positif lagi, maka E yang masuk ke tipe P ini akan makin dalam karena dia perlu menyeimbangkan dengan muatan positif yang di sini. Ya, dia harus jalan makin dalam untuk menemukan yang negatif-negatif ini. Nah, tapi seiring dengan naiknya voltase positif ini, usaha yang diperlukan untuk melebarkan depletion layer ini makin susah, sehingga lebih memungkinkan untuk menarik minority carrier atau elektron ke permukaan. Jadi kalau tipe P kan ini hole, ini majority carrier-nya elektron, dia juga masih punya elektron, tapi elektron ini minority carrier. Akhirnya yang terjadi adalah elektron-elektron yang sedikit ini di sini akan naik ke atas, ketarik oleh muatan positif di sini. Ya. Elektron-elektron di sini akan naik ke atas yang merah-merah ini. Jadi yang terjadi adalah minority carrier atau elektron akan naik ke permukaan. Ya, ingat di tipe P majority carrier-nya hole dan minority carrier-nya adalah elektron. Karena V semakin besar, sehingga memungkinkan untuk mengumpulkan minority carrier ini, dan dia bisa berbaris di permukaan. Ya. Dia bisa berbaris di permukaan, membentuk lapisan tipis dengan lebar WN. Ini di sini. Yang terdiri dari
elektron-elektron minority carrier. Ya, sehingga muatan negatif pada jadi daerah sini itu terdiri dari sehingga muatan negatif pada konfigurasi ini terdiri dari elektron minority carrier dan negative charge dari fixed charge. Ya, ini tuh ini. Ini terdiri dari fixed charge-nya tipe P dan elektron minority carrier dari tipe P. Jadi fixed charge lebarnya ada di daerah WA dan elektron dengan lebar WN. Barisan elektron pada permukaan tipe P inilah yang disebut dengan inversion layer. Karena pada layer ini konsentrasi elektron melebihi konsentrasi hole. Padahal seharusnya pada semikonduktor tipe P, konsentrasi hole harus jauh lebih banyak dari konsentrasi elektron pada bagian manapun. Makanya ini dinamakan inversion layer, yang artinya terbalik, ya. Jadi apakah inversion layer ini bisa terjadi pada semikonduktor tipe N? Bisa. Jadi tinggal dibalik keadaannya. Kalau misalnya di sini ini diganti menjadi tipe N, maka di sini yang naik ke atas ini adalah hole. Yang di atas di barisan ini adalah hole. Ya. Yang ada hole yang melebihi konsentrasi elektron yang seharusnya menjadi majority carrier di tipe N. Jadi voltase yang dibutuhkan untuk terjadinya layer inversi ini disebut juga sebagai threshold voltage. Ya, ini dia. Jadi ini adalah voltase yang dibutuhkan oleh MOSFET untuk membentuk inversion layer. Jadi ini threshold voltage. OTH. Threshold voltage. Oke.